Perkenalkan, nama saya Mario Laurentius Ragul Solang dengan NIM 11S25055. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pada latihan 1, yaitu reusable unit. Di mana pada latihan ini implementasi kode dilakukan dengan memisahkan program menjadi 3 bagian, yaitu header file, source file, dan file utama. Jadi fungsi add ini dideklarasikan pada file header, yaitu libmatch.h, yang kemudian diimplementasikan pada libmatch.c. Dengan logika sederhana itu berupa operasi penjumlahan dua bilangan, yaitu di bagian pada main C, di mana dideklarasikan integer main, yaitu integer x sama dengan 10, y sama dengan 25. Jadi nanti di sini akan menghasilkan hasil, yaitu add x dan y, di mana nanti pada bagian fungsinya ini akan menambahkan dari hasil dari x tambah y, di mana add ini artinya menambahkan atau memanggil fungsi dari libmat, yaitu libmat. Yang mat ini artinya bisa mendeklarasikan matematika, yaitu pertambahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu selanjutnya pada latihan 2, yaitu pointer dan pass by reference. Jadi pada latihan ini implementasi kode berfokus pada penggunaan pointer untuk mengubah nilai variabel secara langsung. Jadi fungsi ubah nilai menerima parameter berupa pointer yang menyimpan alamat memori dan dari variabel. Jadi di dalam fungsinya ini terdapat operator bintang yang itu untuk mengubah dan mengakses nilai asli variabel tersebut. Jadi pada program utama alamat variabel dikirim pada menggunakan operator ampersand, yang sehingga fungsi dapat memodifikasi nilai yang sama di memori. Dimana contohnya saya akan meran untuk latihan 2. Dimana di sini nilai yang sebelum diubah itu adalah 10, yaitu pas dideklarasikan, yaitu integer main, itu nilainya sama dengan 10. Lalu setelah diubah, yaitu karena bagian ini di mana ditambahkan 50, dan alamat memorinya ini diambil dari nilainya ini, nilai atau angka 10. Kenapa dia bisa terdeteksi itu karena ada tanda ini atau ampersand. Lalu untuk yang tadi latihan 1 itu saya akan mencoba meran bagian terminalnya, misalnya dimana di sini akan hasilnya adalah hasil penjumlahan 10 tambah 25. Lalu kenapa mengapa ini bisa menghasilkan hasil penjumlahan 10 tambah 25? Karena yang tadi ini, yaitu ada kata add ini artinya menambahkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan pada implementasi pada tugas 1, yaitu perhitungan pangkat. Jadi pada tugas ini implementasi kode ini dilakukan dengan membuat fungsi atau hitung pangkat yang menggunakan perulangan untuk menghitung nilai pangkat suatu bilangan. Jadi variabel hasil diinisialisasi dengan nilai 1, kemudian dikalikan secara berulang sebanyak nilai eksponen. Contohnya kayak 2 pangkat 5, itu 2-nya itu dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi fungsi ini dipisahkan dalam file. Jadi pangkat .c, pangkat.h, dan main.c. Dimana main.c ini adalah intinya ini. Jadi saya akan coba meran untuk tugas 1. Dimana masukkan basis itu x itu sama dengan misalnya kita masukkan 2 dan masukkan eksponen itu y itu 5 atau pangkatnya, maka nanti dia akan hasil 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dimana di dalam
file main-nya ini dia akan mengikut standar input output, itu sudah tak hal yang menjadi utama agar bisa menghasilkan outputnya. Lalu dia akan mengikut pangkat.h, karena di sini akan merupakan, di sini dia akan membuat kayak memasukkan agar file kita itu bisa jalan, yaitu integer basis dan integer eksponen. Karena kalau ini dihapus, maka dia tidak akan bisa terminal kita ini atau kode kita ini tidak akan bisa menjalan karena dia tidak akan mengerti nilai eksponen. Lalu di sini dia akan nge-scan nilai double, dia juga melihat dari alamat dari nilai x yang akan nanti kita masukin inputannya. Begitu juga dengan nilai y. Nanti di sini dia akan menghitung pangkat x dan y, di mana nanti hasilnya itu adalah nilai ampersa, nilai d yang juga dipangkatkan dengan nilai d atau double gitu, yang nanti hasilnya 32. Lalu untuk tugas yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pada tugas 2, yaitu statistik array dengan pointer. Jadi pada tugas ini implementasi dilakukan dengan membuat fungsi hitung statistik yang mampu menghasilkan 3 nilai sekaligus, yaitu nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dari sebuah array. Jadi fungsi menerima array dan ukuran sebagai input, serta 3 parameter pointer untuk menyimpan hasil. Perulangan digunakan untuk menelusuri seluruh elemen array, kemudian dilakukan perbandingan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, serta penjumlahan untuk menghitung rata-rata. Jadi hasilnya ini disimpan untuk melalui pointer yang telah dikirim dari main.c. Misalnya, yaitu di sini kan di-include standar input output sama seperti tugas yang pertama. Lalu dia di-include statistik.h, di mana statistik.h ini memasukkan float array integer buat ukuran, lalu float nilai float untuk bagian yang nilai yang tertinggi, lalu float itu untuk nilai terrendah, dan float itu juga untuk nilai rata-rata. Jadi nanti pas hasilnya, hasil nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata itu berbentuk float, lalu untuk ukuran itu berbentuk integer, dan array itu berbentuk float juga. Lalu coba saya akan jalankan untuk bagian tugas 2. Dimana di sini nilai tertinggi itu 92.50. Jadi saat dideklarasikan integer main, itu dibuat di sini adalah 92.5. Kenapa ini ada 0? Ada nolnya di bawah, karena di sini saya buat itu 2f atau 2 float. Jadi kalau saya buat 2 float, dia akan kelihatan nilai 2 akhir di belakangnya setelah ada kata dot ini. Jadi di sini nanti dia akan menghitung statistik nilai mahasiswa, yaitu dari 5, yaitu 75.5, 88.0, 92.5, 60.0, 80.5. Dimana nanti di sini akan melihat nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Demikian penjelasan saya mengenai dari praktikum ini. Sekian dan terima kasih.